Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Bintang Mahromia dengan nomor NIM 1903057 dengan nomor absen 23. Saya akan menjelaskan tentang gerak dan pendidikan jasmani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gerak. Nah, apa sih gerak itu? Seperti yang sering kita lihat, orang berjalan, orang berlari, orang duduk, jongkok. Nah, itu merupakan suatu gerak yang dilakukan oleh manusia. Nah, artinya gerak itu adalah suatu perubahan, perpindahan dari titik keseimbangan awal. Nah, gerak ini sangat berkaitan sekali dengan jarak dan juga perpindahan. Apa sih jarak itu? Jarak merupakan panjang lintasan perpindahan dari posisi awal seorang anak. Nah, sedangkan perpindahan adalah suatu perubahan seorang manusia bergerak dari titik awal ke titik akhir. Gerak ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Nah, apa sih pengertian dari ketiga macam gerak ini? Yang pertama, gerak lokomotor. Gerak lokomotor merupakan gerak yang berpindah tempat, seperti berjalan, berlari, melompat. Nah, itu merupakan gerak lokomotor. Sedangkan gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat, seperti duduk, berdiri, jongkok. Nah, itu gerakan non-lokomotor. Nah, yang terakhir ada gerak manipulatif. Apa sih gerak manipulatif? Gerak manipulatif merupakan gerak yang menguasai suatu objek atau memainkan suatu objek. Contohnya seperti menendang bola, melempar bola. Nah, dari ketiga tersebut ada gerak kombinasi seperti dribbling, gerakan dribbling. Itu kan merupakan gerak lokomotor yang berlari sambil menggiring bola. Nah, itu gerakan kombinasi dari gerak lokomotor dan gerak manipulatif. Nah, kenapa sih gerak ini bisa terjadi? Gerak terjadi karena 3 penyebab. Yang pertama, tulang sebagai penggerak. Yang kedua, otot sebagai sumber penggerak. Yang ketiga, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, yang kedua ada pendidikan jasmani. Kalian tahu kan pendidikan jasmani seperti yang ada di sekolah-sekolah, seperti kalau misalnya melaksanakan mata pelajaran olahraga. Nah, itu adalah merupakan pendidikan jasmani. Jadi, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan keterampilan motorik, hidup sehat, pengetahuan dan aktif, dan kecerdasan emosi. Yang kedua ada konsep dan kedudukan pendidikan jasmani. Nah, ada konsep pendidikan jasmani. Apa sih konsep pendidikan jasmani? Nah, konsep pendidikan jasmani ini merupakan suatu upaya yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, konsep pendidikan jasmani ini dibagi menjadi beberapa pandangan. Yang pertama itu ada pandangan tradisional. Menurut pandangan ini, manusia dipengaruhi oleh 2 aspek. Yang pertama itu ada aspek jasmania dan yang kedua ada aspek rohania. Pandangan ini muncul pada tahun 1885 sampai 1900 di Amerika Serikat. Pandangan ini dipengaruhi oleh sistem Eropa dan Jerman yang mengemukakan bahwa pendidikan jasmani hanya dilakukan untuk aktivitas fisik saja seperti fitness dan juga yang lain-lainnya. Nah, jadi di dalam pandangan ini belum ada seperti kreasi inovatif dan yang seperti itu belum ada, sehingga pada pandangan ini suatu arah tujuan itu dianggap salah. Yang kedua ada pandangan modern atau pandangan holistik. Pada pandangan ini mengemukakan bahwa manusia merupakan kesatuan dari berbagai bagian yang terpadu, sehingga pendidikan jasmani pada pandangan ini menekankan aktivitas fisik, bermain, rekreasi, dan juga aktivitas fisik lainnya dalam lingkup aktivitas fisik. Pendidikan jasmani zaman sekarang mulai berkembang. Nah, anak-anak mulai merasakan bagaimana rasanya pendidikan jasmani yang kreatif, inovatif, dan juga dampak globalisasi yang sangat cepat, sehingga media pembelajaran itu menggunakan bahan-bahan modern, sehingga anak-anak pada zaman sekarang mulai tertarik untuk mengikuti pendidikan jasmani. Yang ketiga ada pandangan Indonesia.
Hasil rumusan pada tahun 1960 oleh Jawatan Pendidikan Indonesia yang dibubarkan mengemukakan bahwa pendidikan di Indonesia itu mengaktualisasikan potensi-potensi atau mengaktualisasikan bakat-bakat yang dimiliki oleh anak yang kemudian dikembangkan sehingga mereka dapat mencapai cita-cita mereka sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Menurut Pangrazi dan Dawe pada tahun 1992 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani merupakan pendidikan umum yang memberikan kontribusi melalui pengalaman gerak terhadap pertumbuhan perkembangan dan pertumbuhan secara menyeluruh. Yang kedua adalah kedudukan pendidikan jasmani. Kedudukan pendidikan jasmani sebagai bagian integral dari pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran yang memiliki kedudukan strategis sebagai pembangunan sumber daya manusia. Secara filosofis yang dikemukakan oleh Corbin et. pada tahun 1979 halaman 1 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani merupakan suatu kedudukan penting yang menyeluruh dalam pendidikan. Yang ketiga ada makna pendidikan jasmani. Menurut Lutan pada tahun 2001 halaman 20 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani bukan hanya untuk menyelesaikan mata pelajaran semata, namun untuk melatih keterampilan gerak anak tersebut. Nah, makna pendidikan jasmani di sini itu adalah untuk bagaimana seorang anak itu dapat terus bergerak dan menikmati aktivitas fisik yang dilakukan gitu, bukan hanya untuk mata pelajaran di sekolah saja. Ini juga yang menjadi acuan untuk seorang guru dan juga seorang anak agar memahami makna pendidikan jasmani ini. Seperti yang kita ketahui, zaman semakin berkembang, teknologi semakin canggih, dan anak-anak semakin enggan untuk bergerak atau malas bergerak dikarenakan semakin canggihnya teknologi pada zaman sekarang, sehingga mereka hanya bermain permainan online saja seperti Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat ada fungsi pendidikan jasmani. Menurut Rahayu pada tahun 2013 halaman 20 mengemukakan 6 aspek. Yang pertama itu ada aspek organik, yang kedua ada aspek neuromuskular, yang ketiga ada aspek konseptual, yang keempat ada aspek kognitif, yang kelima ada aspek sosial, dan yang keenam ada aspek emosional. Nah, aspek-aspek di sini yang merupakan menjadi fungsi dari pendidikan jasmani. Lalu, selain dari aspek-aspek tersebut, ada juga aspek moral yang sangat penting saat melakukan pembelajaran pendidikan jasmani untuk disampaikan kepada anak-anak. Selanjutnya ada hakikat penjas. Di dalam hakikat penjas ada dua. Yang pertama itu ada pemahaman penjas dan juga kesatuan jiwa dan raga. Menurut Lutan, Hartono, dan juga Tomulius pada tahun 2001 mengemukakan beberapa pemahaman tentang pendidikan jasmani. Yang pertama itu ada pendidikan jasmani juga sama diartikan dengan aktivitas jasmani. Di dalam pendidikan jasmani kita tentunya melakukan aktivitas jasmani yang dilakukan oleh tulang, otot, dan juga persendian, dan tentunya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua itu ada latihan. Latihan itu merupakan suatu kegiatan olahraga yang tersusun, terencana, dan terstruktur untuk mencapai suatu tujuan prestasi olahraga. Nah, tentunya di dalam latihan ini ada aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan jasmani. Lalu yang terakhir ada kebugaran pendidikan jasmani. Untuk mencapai kebugaran, kita memerlukan daya tahan dan juga aktivitas fisik yang menunjang untuk kebugaran pada tubuh tersebut. Seperti latihan yang terencana dan juga tersusun yang dilakukan terus-menerus untuk mencapai kebugaran tersebut. Yang selanjutnya ada kesatuan jiwa dan raga. Seperti yang tadi dijelaskan dalam konsep pendidikan jasmani, di dalam pandangan tradisional, manusia terdiri dari dua aspek, yaitu aspek jasmania dan juga aspek rohania. Nah, ini juga yang menjadi suatu pengertian dalam pendidikan jasmani bahwa suatu jiwa dan raga itu tidak dapat dipisahkan. Ada istilah yang menyebutkan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, seperti yang kita lihat
atlet-atlet yang ada di Indonesia, mereka melakukan aktivitas fisik dan juga aktivitas rohanianya. Contohnya seperti ini, dalam permainan bola basket memerlukan suatu strategi. Nah, strategi ini ditimbulkan oleh pikiran gitu. Nah, contoh lain seperti pada atlet silat, ia melakukan aktivitas fisik, namun juga saat bermain, saat bertanding itu dia harus sambil berpikir juga. Nah, ini merupakan konsep dari kesatuan jiwa dan raga. Selanjutnya ada hubungan pendidikan jasmani, olahraga, dan permainan. Apa sih hubungan pendidikan jasmani, olahraga, dan permainan? Kita sering melihat seorang anak sedang bermain bola di lapangan. Nah, apakah si anak ini tuh sedang melakukan pendidikan jasmani atau sedang berolahraga, ataukah dia sedang bermain? Nah, kita bahas dulu pengertiannya satu-satu. Pengertian dari bermain. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa ada tujuan apapun, tanpa ada presensi apapun. Jadi suatu kegiatan gerak yang dilakukan hanya semata-mata untuk meluapkan ekspresi atau hanya meluapkan keinginan untuk beraktivitas saja. Yang kedua ada pengertian dari olahraga. Olahraga merupakan kegiatan otot yang sangat energi gitu, atau memperagakan suatu kemampuan atau performa yang biasanya untuk mencapai suatu tujuan prestasi dalam olahraga. Yang ketiga ada pendidikan jasmani. Seperti yang dijelaskan tadi dalam gerak dan pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perspektual, dan emosional. Nah, pendidikan jasmani, olahraga, dan bermain ini jika disatu padukan akan menjadi suatu proses pendidikan yang sangat baik gitu. Nah, di dalam pendidikan jasmani tentunya kita butuh untuk bermain. Anak itu tujuan pendidikan di sekolah dasar itu adalah rekreasi. Nah, seorang anak akan jenuh jika hanya berpendidikan saja. Nah, maka dari itu si anak butuh bermain dalam pendidikan. Yang selanjutnya ada hakikat gerak sebagai kebutuhan anak dan pentingnya pendidikan jasmani. Pada usia dini, anak-anak lebih banyak bergerak karena mereka ingin bermain gitu. Sedangkan setelah mereka menginjak usia remaja dan dewasa, keinginan untuk bergerak itu semakin berkurang. Ini dikarenakan motivasi dari dalam diri mereka yang semakin berkurang gitu. Jadi keinginan mereka untuk bergerak itu semakin menurun. Kenapa? Karena biasanya setelah menginjak usia remaja dan dewasa, waktu itu semakin terasa kurang gitu karena lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sebelum melakukan gerak ada tahap-tahapan yang harus dilalui. Nah, ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu tahap kognitif, atau pada tahap ini pemrosesan suatu gerak terfokuskan kepada pikiran bagaimana suatu gerak itu harus dilakukan. Yang kedua ada tahap asosiatif, atau pada tahap ini setelah gerakan itu dilakukan, seseorang akan melakukannya dengan diperbaiki gitu, atau dihaluskan. Gerakan ini akan lebih dihaluskan lagi, atau suatu gerakan sudah mulai terorganisir. Yang ketiga ada tahap otomatis. Nah, pada tahap ini suatu gerakan itu sudah dilakukan dengan baik tanpa harus dipikirkan dulu bagaimana gerakan itu akan dilakukan. Keterampilan gerak dasar itu didukung oleh pola gerak dasar yang terorganisir. Nah, apa sih pentingnya pendidikan jasmani di era modern ini? Seperti yang kita ketahui, pada era modern ini sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan yang ada seperti motor, mobil sebagai contohnya. Jika kita disuruh ke warung itu, jika ada motor atau kendaraan yang lainnya, kita lebih menggunakan kendaraan tersebut karena lebih simpel dan akan lebih meminimalisir waktu. Namun pada dasarnya lebih baik kita berjalan atau naik sepeda gitu. Kenapa? Karena
suatu gerak itu penting dilakukan oleh manusia untuk kesehatan manusia tersebut gitu. Namun faktanya yang kita temui di era modern ini atau di era globalisasi ini, manusia lebih memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Nah, penting sekali pendidikan jasmani ada di tengah-tengah era tersebut untuk menjelaskan pentingnya bagaimana kesehatan itu dapat dijaga, yaitu dengan bergerak. Nah, ini juga yang menjadi suatu kebutuhan seorang anak untuk bergerak agar kesehatan mereka tetap terjaga sampai usia mereka semakin beranjak. Selanjutnya ada landasan biologis, landasan psikologis, dan juga landasan sosial dalam pendidikan jasmani. Yang pertama itu ada landasan biologis. Apa itu landasan biologis? Secara biologis, manusia diciptakan dan dirancang menjadi makhluk yang aktif, makhluk yang banyak bergerak dan juga memiliki akal yang sehat. Meskipun faktanya peradaban zaman sekarang itu manusia mengalami penurunan. Nah, kenapa ini sangat penting untuk dipahami? Karena yang menjalankan aktivitas gerak itu adalah tubuh kita sendiri dan juga manfaatnya untuk tubuh kita sendiri. Maka dari itu, manusia harus menyadari dan mengetahui bagaimana kesehatan itu penting untuk dipertahankan. Nah, di dalam pendidikan jasmani akan dijelaskan bagaimana proses-proses untuk mempertahankan kesehatan tersebut. Selanjutnya ada landasan psikologis dalam pendidikan jasmani. Nah, dalam pendidikan jasmani adanya interaksi antara guru dengan murid. Nah, dalam proses interaksi ini kita memerlukan pikiran dan juga emosi yang harus ditekankan gitu. Mana saat emosi harus tenang, mana emosi ketika harus tegas, dan lain-lain sebagainya. Nah, saat proses interaksi ini dilakukan, akan ada suatu proses di mana antara guru dan anak ini harus saling menghargai dan juga saling mengakui gitu dari masing-masing kelemahan atau kelebihan seorang anak dan juga seorang guru. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan kelainan fisik semata, namun ada kaitannya dengan perbedaan psikologis seperti kepribadian, karakter, pola pikir, dan pentingnya pengetahuan dan juga kepercayaan. Nah, di dalam pendidikan jasmani ada landasan psikologisnya. Jadi tidak hanya semata-mata melakukan aktivitas fisik saja, namun juga ada pola pikir yang dijalankan. Di dalam pendidikan jasmani, ketika seorang guru menjalankan tugasnya mengajar, seorang guru harus memahami karakteristik dari setiap anak-anak di sekolahnya gitu. Bagaimana si anak 1A berperilaku, si anak 1B berperilaku, dan itu pasti di setiap sekolah dan di setiap jangan jauh dari setiap sekolah, setiap kelas pasti berbeda-beda bagaimana perilaku masing-masing siswanya. Selanjutnya ada landasan sosialisasi atau landasan yang berkaitan dengan lingkungan. Pendidikan jasmani adalah sebuah wahana atau sebuah wadah yang sangat menarik untuk bersosialisasi. Kenapa? Karena ketika kita sedang berolahraga, pastinya kita banyak berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Perkembangan sosial jelas penting, dan aktivitas jasmani mempunyai potensi untuk menuntaskan tujuan-tujuan tersebut. Seperangkat kualitas dalam perkembangan sosial yang dipengaruhi dalam proses penjas diantaranya kepemimpinan, karakter, moral, dan daya juang. Nah, jadi moral setiap anak itu penting untuk dijaga atau penting sekali untuk diajarkan bagaimana seorang anak ini harus berperilaku ketika di masyarakat, di sekolah, dan juga di rumah. Selanjutnya ada ruang lingkup dalam pendidikan jasmani. Nah, apa saja sih ruang lingkup dalam pendidikan jasmani? Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2006 halaman 2,
ruang lingkup pendidikan jasmani dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga ini mencakup olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan lokomotor, manipulatif, atletik, kasti, dan masih banyak lagi olahraga-olahraga yang ada di Indonesia. Permainan dan olahraga bisa dikatakan suatu proses sistematis berupa kegiatan atau usaha yang dapat meningkatkan pengembangan diri setiap siswa gitu. Nah, jadi di dalam permainan dan olahraga ini minat dan bakat seorang siswa akan terlihat. Yang kedua ada aktivitas pengembangan diri. Aktivitas pengembangan diri terdiri dari mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Aktivitas ini bertujuan agar anak memahami apa itu konsep dari pendidikan jasmani dan menyadari kebugaran jasmani dari tubuh mereka. Yang selanjutnya ada aktivitas senam. Aktivitas senam terdiri dari ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Aktivitas ini merupakan salah satu kegiatan jasmani yang mengarah pada kelentukan tubuh. Jadi ketika kita beraktivitas senam, kita dapat mengembangkan kelentukan dalam tubuh kita. Yang selanjutnya ada aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik ini contohnya seperti senam ritmik atau senam yang sering dilakukan oleh ibu-ibu di alun-alun ya. Aktivitas ini tidak jauh dengan aktivitas senam, namun aktivitas ritmik biasanya lebih aktif daripada aktivitas senam lantai. Nah, yang selanjutnya ada aktivitas air. Dalam aktivitas air mencakup permainan yang ada di air seperti berenang, dayung, dan masih banyak sekali olahraga yang lainnya. Jadi di aktivitas air ini lebih menekankan pada keterampilan gerak di dalam air dan juga keselamatan air. Yang selanjutnya ada pendidikan luar kelas. Pendidikan luar kelas ini meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan di luar sekolah atau di luar kelas. Jadi ketika melakukan pendidikan luar kelas itu termasuk ke dalam ruang lingkup pendidikan jasmani seperti berkemah atau melakukan piknik atau yang bisa kita sebut dengan study tour, itu termasuk ke dalam ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang selanjutnya ada kesehatan. Kesehatan itu merupakan penanaman budaya untuk kita menjaga kesehatan kita, kebugaran kita di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan perawatan tubuh dan juga banyak hal yang harus untuk dipelajari dalam kesehatan. Selanjutnya ada perbedaan pendidikan jasmani dan juga pendidikan olahraga. Pada dasarnya pendidikan jasmani dan juga pendidikan olahraga merupakan dua istilah yang saling berkaitan satu sama lain. Keduanya berdampak sangat kuat terhadap perkembangan dan keberlangsungan seorang anak. Seperti yang kita tahu bahwa kata penja sudah tidak asing dengan istilah olahraga yang juga sangat tidak asing lagi. Bukan hanya bagi guru dan siswa di sekolah, tetapi olahraga ini lebih dikenal di kalangan masyarakat luas. Nah, perbedaannya, jika di pendidikan jasmani kita mengenal seorang guru dan siswa, sedangkan di pendidikan olahraga kita lebih mengenal pelatih dan juga murid. Nah, dari aspek tujuan, pendidikan jasmani adalah untuk mengembangkan individu seorang siswa di sekolah, sedangkan di pendidikan olahraga tujuannya adalah untuk mengembangkan skill atau bakat seorang murid untuk mencapai suatu prestasi. Nah, dari dalam sarana dan prasarana juga, jika di dalam pendidikan jasmani sarana dan prasarananya itu disesuaikan dengan yang ada di
sekolah gitu. Sedangkan di dalam pendidikan olahraga menggunakan sarana prasarana yang baku dan standar. Nah, di dalam peraturannya juga, jika di dalam pendidikan jasmani itu tidak ada peraturan yang kuat gitu. Sedangkan di dalam pendidikan olahraga siapapun boleh mengikuti kegiatan dalam pendidikan olahraga. Nah, kita sebagai calon pendidik, kita harus mengetahui tujuan dan apa saja yang harus kita pahami agar pendidikan bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya.